Kalau kamu melintas di Jalan Brigjen Wasitakusuma, Kota Tasikmalaya, pasti sudah terasa nih suasana jalannya lagi sibuk banget. Saat ini sedang berlangsung pekerjaan rekonstruksi jalan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertanggal 2 November 2025, progresnya sudah mencapai 98% loh. Dengan panjang penanganan sekitar 2,2 km dan nilai kontrak sebesar 17.461 juta rupiah. Proyek ini bukan cuma soal membangun jalan, tapi tentang bahu-membahu membangun infrastruktur yang baik. Dengan 83 pekerja proyek jalan yang bekerja keras membuat jalan ini lecir. Tapi buat kamu yang melintas di sekitar sini tetap hati-hati ya, karena pekerjaan masih berlangsung. Jadi pastikan berkendara dengan aman dan pelan-pelan. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Alhamdulillah, Pak. Ya, Bapak Nuhun. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, Pak. Bapak. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari ini Rabu 6 November 2025, saya Ketua Dewan Paripurna Nasional 45 atas nama Ketua Umum Dewan Harian Nasional 45 dengan ini resmi melantik dan mengukuhkan saudara sebagai Ketua Umum dan jajaran pengurus Dewan Harian Daerah 45 Provinsi Jawa Barat masa bakti tahun 2025-2030. Saya sungguh yakin dan percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas dan amanah ini sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bandung 6 November 2025 yang melantik dan mengukuhkan Dewan Harian Nasional 45 atas nama Ketua Umum Ketua Dewan Paripurna Nasional 45 Agus Tadi Sasropurnomo Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Penyematan Pindih DPPK 45 Jawa Barat oleh Ketua Dewan Paripurna Nasional 45. Penandatanganan berita acara pelantikan. Jalan tempat. Gerak.
Membuka formasi. Jalan. Henti. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Tutup formasi. Jalan. Prosesi pelantikan selesai, kami silakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merdeka. Yang saya hormati Ketua Dewan Paripurna DHN 45 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agustiadi, saya ucapkan terima kasih. Bapak Sekretaris Jenderal, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sekretaris Jenderal 2, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Seluruh anggota Forkopimda Provinsi Jawa Barat, dan kebetulan juga PMI Suara menjadi salah satu bagian dari DHD 45, Ketua Komisi 1 dan kemudian Ketua Fraksi ya. Saya ucapkan terima kasih dan semua hadirin yang berbahagia. Saya ini sebenarnya bukan DHD 45, saya DHD 54. Usia saya 54 tahun. Tetapi apa sih sebenarnya dari keorganisasian yang harus bertahap? Karena dari sisi usia dan kejuangan, barangkali secara umum yang berbaris di sini, yang duduk di sini, secara umum angkatan tahun 60-an, angkatan 70-an, angkatan tahun 80-an. Kalau angkatan 45 berarti usianya sekarang sudah di atas 95 tahun. Kalau berjuang mungkin masih ada beberapa orang, tetapi secara umum memang sudah tiada. Apa yang mesti harus hidup? Yang mesti harus hidup adalah nilai-nilai. Nilai apa sih yang mesti harus hidup dalam spirit kemerdekaan Republik Indonesia? Nilai mewujudkan manusia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai manusia yang merdeka itu yang seperti apa? Yaitu manusia yang merdeka di mana negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka rangkaian pembangunan yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah Bapak Prabowo Subianto, oleh saya sebagai Gubernur Jawa Barat, sesungguhnya pembangunan yang tidak boleh bertentangan dengan spirit kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tidak boleh bertentangan dengan spirit memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka pembangunan itu harus menjadi upaya memerdekakan. Sehingga apa sih yang sebenarnya menjadi latar belakang kebijakan di Provinsi Jawa Barat hari ini agak berbeda? Karena saya ini anak pejuang politik.
Saya paham betul bagaimana bapak saya dulu hampir mengorbankan jiwanya demi kemerdekaan. Dan saya sebagai anak seorang prajurit kepala yang ditakdirkan menjadi gubernur karena tidak lulus daftar cabat TNI Angkatan Darat. Maka saya harus mewujudkan seluruh ide-ide besar para pendiri bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Bung Tomo, dan seluruh yang lain. Pertama adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin memerdekakan rakyat. Pertama, memerdekakan rakyat dari rasa takut. Karena ingin memerdekakan rakyat dari rasa takut, maka ketika saya menjabat, saya menyatakan perang terhadap premanisme. Saya menyatakan perang terhadap berbagai intimidasi. Saya menyatakan perang terhadap kelompok orang yang berorganisir diri hanya untuk mencari duit tapi tidak bekerja, menekan pabrik, menekan toko, menekan keluarga, cari untung dari enteng. Maka itu yang saya lakukan. Yang kedua adalah memerdekakan rakyat dari rasa takut di jalan. Maka saya menyatakan perang terhadap geng motor. Berbagai kelompok, lembaga manapun yang terlibat geng motor, maka saya tidak kompromi. Online saya dengan Kapolda, setiap peristiwa hanya 1 kali 24 jam harus ditangkap dan diadili. Dan kemudian bagi mereka yang anak-anak pelajar yang memiliki masa depan yang lebih baik, maka masuk barak militer. Ini cara. Yang ketiga adalah memerdekakan orang tua dari rasa takut untuk menyekolahkan anaknya karena tidak punya biaya. Maka saya mengambil keputusan untuk seluruh anak Jawa Barat harus sekolah. Kalau kelasnya kurang, boleh 50 dulu untuk sementara, besok menjadi 36 kembali, normal kembali. Dalam keadaan darurat, pemimpin boleh mengambil keputusan apapun dibanding tidak suka. Di tahun 2026, seizin pimpinan dan para anggota DPRD, maka masyarakat yang berkategori tidak mampu juga bisa bersekolah di sekolah swasta dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Bajunya disiapkan, sepatunya disiapkan, transportasinya kami siapkan. Kemudian juga memerdekakan rakyat dari kepemilikan rumah. Maka kami memfokuskan itu. Memerdekakan petani dari rasa takut untuk kepancong-pacul, sopir rasa takut dari kecelakaan, ojol dari rasa takut dari kecelakaan, kemudian pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga kuli pikul, kuli manggul, kuli ngaduk semuanya, yang itu rakyat jelata yang kerja pada sektor informal, maka kami menetapkan asuransi ketenagakerjaan yang dalam 2 bulan ini kami bisa mengasuransikan dengan bupati wali kota sebanyak 1 juta orang untuk tahap pertama. Kemudian kami memerdekakan rakyat dari sarana transportasi publik yang buruk. Kami tidak mau ada jalan yang hancur, saluran sungai tersumbat, jalan tanpa PJU, tanpa CCTV, hilang rasa aman. Maka kami memutuskan untuk mengalokasikan lebih dari 3 triliun, lebih dari 4 triliun uang Provinsi Jawa Barat untuk jalan, PJU, drainase, sarana perlengkapan lainnya yang itu berikan jaminan rasa aman bagi masyarakat. Dan kami juga menyatakan perang terhadap knalpot brong yang itu mengganggu ketertiban umum, mengganggu kenyamanan berlalu lintas, kemudian menghilangkan sendi-sendi kepekaan dan toleransi terhadap sesama. Dan kemudian juga kami melihat bencana terjadi di mana-mana, mobil dengan tonase tinggi ngaspal di jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan provinsi, jalan nasional, kecelakaan tidak pernah henti. Kalau bencana alam hanya menghilangkan 74 jiwa dalam tahun ini, kecelakaan lalu lintas sudah menghilangkan 3.400 jiwa pada tahun ini, jauh lebih tinggi dari lalu bencana alam. Sehingga saya mengatakan perang terhadap tambang ilegal, normalisasi tambang ilegal, tidak boleh tonasenya lebih dari 14 ton.
Kemudian pajaknya harus digunakan untuk reklamasi, penanaman pohon, menyelamatkan air karena itu sumber air utama masyarakat, membangun rumah rakyat miskin, kemudian juga harus bisa memberikan jaminan sosial bagi lingkungannya. Jangan uang pajak diambilin hanya untuk tunjangan kinerja aparat, tapi rakyatnya tidak menikmati apa-apa. Maka sekarang mulai diatur, kami sudah akan membeli alat berteknologi tinggi sehingga nanti akan ketahuan mobil-mobil yang bertonase tinggi. Kami akan pasang tonase timbangan-timbangan di setiap industri, di setiap penambangan. Untuk apa? Untuk agar pembangunan ini untuk jangka panjang. Dan alam lingkungan di Jawa Barat tidak boleh mengalami kerusakan. Kenapa? Kita dulu anti pada Belanda karena Belanda dianggap mengeksploitasi sumber daya alam, membawa kekayaan alam Indonesia ke negerinya, memperkaya hanya POC-nya, membuat miskin rakyat Indonesia. Tetapi perilaku Belanda lebih buruk dari Belanda, tidak boleh dilakukan oleh kita. Membangun tanpa perencanaan, merusak penuh dengan hawa nafsu, memplang pajak, menghancurkan jalan, memanipulasi upah sopir, memanipulasi upah kuli hanya untuk memperkaya diri, keluarganya, nambah istri. Lebih kejam daripada Belanda. Seburuk-buruknya Belanda menjajah kita, meninggalkan gedung sate, meninggalkan jalan-jalan yang berkualitas, meninggalkan jaringan transportasi kereta api yang sampai hari ini masih dipakai, meninggalkan Hussein, meninggalkan pangkalan-pangkalan udara, meninggalkan pangkalan laut, minimal tidak meninggalkan hutan, meninggalkan perkebunan yang terhampar. Pertanyaannya adalah, kita penyelenggara negara ini yang pajaknya dipungut setiap hari, yang setiap hari kita bercerita tentang komitmen terhadap NKRI, kita sudah bangun apa? Coba bangun apa? Perkebunan hancur, rel kereta api dicuri, bukan hanya besinya, jatinya diangkat. Sekolah-sekolah roboh. Kita yang penyelenggara negara adalah pengisi kemerdekaan, bangun SD ke tempat angin roboh, bangun SMK di Bogor ke tempat hujan roboh. Terus kemudian Belanda bangun gedung-gedung mewah di mana-mana. Mana peninggalan kerusakan yang saya tunjukin? Kita ini yang meninggalkan kerusakan di mana-mana. Ini kenyataan. Sehingga saya ini, mohon maaf Pak Ketua, tidak terlalu simbolisme. Saya pada substansi. Apa? Kalau dulu para pejuang kemerdekaan itu mengorbankan jiwa dan raganya tanpa upah, masa gubernur hanya nurunin perjalanan dinas dari 1,9 jadi 100 juta aja takut? Masa gubernur seluruh biaya-biaya baju segala macamnya tidak digunakan, dihapuskan aja takut? Gak usah. Kenapa? Karena ini saya ingin berinvestasi, Pak. Demi siapa? Demi masa depan Jawa Barat. Saya ingin ada legacy bahwa Jawa Barat adalah rakyat yang merdeka. Mungkin orang aneh lihat saya. Setiap hari di rumah saya 200 orang antri, Pak, yang mau kemoterapi, yang mau ke rumah sakitan, tidak punya uang untuk ongkosnya, yang mau ini di balai ini, namanya balai Panangan, ngantri, Pak. Saya memilih jalan sengsara daripada saya jalan seremonial. Kenapa? Saya ingin jadi pemimpin yang melayani seluruh rakyatnya. Saya tidak mau jadi pemimpin yang rakyatnya ngomong begini, apa artinya merdeka kalau ke rumah sakit harus jual sawah dan kambing? Apa artinya merdeka kalau jalan-jalan hancur? Apa artinya merdeka
kalau setiap hari bencana alam terjadi karena kerusakan yang ditimbulkan akibat penyelenggara negaranya yang punya mental lebih daripada mental koloni. Ini Pak, ini yang harus dibantu kita. Dan yang terakhir, apa sih yang hilang? Nilai. Saya katakan, anak-anak Gen Z itu gak ngerti peperangan. Anak Gen Z itu ngomongin nasionalisme itu mungkin bingung. Mereka disuruh baris itu gak bisa. Maka saya secara bertahap Pak, terus anak-anak Jawa Barat saya masukin ke pendidikan di Marinir, pendidikan di Kodam, pendidikan di Angkatan Udara, pendidikan di lembaga di Kopassus. Untuk apa? Agar postur nasionalisme mereka terbentuk. Dan saya bertekad memasukkan kurikulum tentang bela negara itu masuk dalam sistem pendidikan di Jawa Barat. Dan pertanyaannya adalah, kenapa saya sangat concern sekali pada hutan, pada gunung? Karena saya adalah anak Siliwangi. Siliwangi itu akan punya wibawa kalau dia punya gunung yang menjulang, hutan yang menghampar. Tapi Siliwangi akan tidak berdaya kalau kehilangan gunungnya, kehilangan hutan. Maka Siliwangi hanya akan menjadi pelaku sirkus di tempat-tempat rekreasi, atau hanya menjadi penghuni kebun binatang yang ketika kebun binatang barunya berkonflik maka macannya kabur ke Lembang. Saya jawab. Atau Siliwangi di air keras Pak, jadi penghuni Kodam, penghuni kantor Bupati Bandung Pak. Itu Siliwangi Pak, dibagikan di berbagai dong karena Siliwanginya sudah mati. Saya ingin di Jawa Barat ini Siliwanginya hidup. Dan Pak Is, kemudian Pak Rahmat, kalau kemudian di Jawa Barat ada sekolah Garuda untuk sekolah-sekolah unggul, maka Pemprov Jabar akan meluncurkan program sekolah mau. Jadi kalau di setiap kabupaten kota kan pasti ada SMA 1 Pak. Itu biasanya anak-anak yang jenius di situ. Nanti SMA 1 itu akan saya ubah menjadi sekolah mau, sekolah mau. Singkatan apa itu mau? Manusia unggul. Saya mau baik di luar maupun di rumah. Tapi kalau Pak Is di DPR mau, kalau di rumah meong sama istri. Jadi ini yang menjadi orientasi kita, sehingga sebagai bangsa pejuang, sebagai anak pejuang, ketika dana transfernya ditunda 2,458 triliun, saya tidak akan gentar anggaran jalan malah saya naikkan, anggaran pendidikan saya naikkan, dengan resiko setelah selesai acara lampu ini dimatikan. Dan kemudian Pak Is, saya sampaikan ke pimpinan, mulai hari ini ke WebHub, para pegawai sudah tidak terlalu banyak pegawai Pak, mereka di rumah, tapi harus bekerja karena sekarang sudah sistemnya IT untuk mengurangi beban biaya birokrasi. Tetapi hari ini saya ambil kebijakan lagi, mereka yang bekerja di lapangan dan masuk tiap hari, kesejahteraannya harus berbeda dengan mereka yang bekerja di rumah. Harus. Dan saya akan, dan hari ini Pak, ini ngomong tentang bencana. Selama ini Jawa Barat tidak punya radar mendeteksi untuk kawasan Cakung Bandung. Tahun depan kami sudah akan membeli radar untuk tanggap bencana dan darurat bencana, bisa memitigasi peristiwa yang akan terjadi, nilainya 36 miliar. Dan ini satu-satunya provinsi Indonesia yang punya radar untuk mendeteksi bencana. Hari ini kami juga akan membeli satu ambulan yang beroperasi di laut. Dua, akan membeli ambulan yang untuk masuk ke daerah pegunungan dan bencana seperti off-road. Juga kami akan membeli pemadam kebakaran yang bisa menjangkau gedung setinggi 40 lantai. Dan nanti di seluruh jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat akan disiapkan pos
untuk penanganan kecelakaan lalu lintas. Ada ambulan di situ, ada mobil pemadam kebakaran, ada mobil derek, ada mobil BCU. Ini semuanya akan dilengkapi karena kami akan menyatakan bahwa karbon zone Sarapai nekat. Wah, ibaratnya kan kami duitnya. Kemudian, dan ini saya ingin Jawa Barat adalah menjadi provinsi dengan penduduk 54 juta jiwa terbesar Indonesia, tetapi masyarakatnya beradab, jalannya beradab, pemerintahnya beradab, lingkungannya beradab, dan kami akan senantiasa tegas pada siapapun yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kejuangan. Tadi kepala BKD ngomong ke saya, Pak, itu yang akan diberi sanksi sama kita ini kakaknya tetap kasih hukuman. Nanti kalau kakaknya telepon kita umumkan, kakaknya keberatan, adiknya diumumkan, pasti gak akan mau, Pak. Ya sudah, kita umumkan saja. Kita nggak mau gaji orang itu buta, nggak ada kerjaannya. Enak saja orang lain itu cari 2 juta susah, harus nyapu jalan kepanasan. Ini dapat puluhan juta dalam setiap bulan, kerjanya hanya jalan-jalan saja, nggak ada kerjaan. Saya nggak mau seperti itu, dan saya komit untuk tetap jadi Kang Bunda menyala. Karena semangat saya 45, apalagi saya sudah jadi ketua DHD 45 Provinsi Jawa Barat, maka saya tidak punya kesempatan lagi untuk menambah istri atau punya. Kenapa? Karena anggota DHD ini kabeh. Cari jodoh di DHD ini aing kabeh ini aing. Ini saja Pak, saya ucapkan terima kasih selamat bagi semuanya. Semoga kita menjadi negara yang mampu mewujudkan tujuan dari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.